Baik, kita akan belajar tentang metode inferensi dan penalaran. Ya, sebagai awalan, Anda pasti pernah mendengar yang namanya decision tree atau pohon keputusan. Ya, ini adalah salah satu contoh hierarki dari pengambilan keputusan, dari proses pengambilan keputusan. Ya. Decision tree itu ada simpul atau node dan ada link atau edge yang menghubungkan node yang satu dengan node yang lain. Ya, ini sebagai contoh penggunaan decision tree untuk mengambil keputusan binatang apakah itu. Ya, misalnya di dalam sistem pakar yang dibuat ada beberapa pertanyaan yang nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu dan kemudian jawaban yang diberikan oleh user, sistem akan bisa mengambil keputusan binatang apa itu. Ya, ini sebagai contoh. Pertanyaan yang pertama, apakah dia bertubuh besar? Kalau tidak, misalkan jawabannya tidak bertubuh besar. Pertanyaan kedua muncul, apakah dia mencicit? Tidak atau ya. Kalau ya, nanti sistem akan, user menjawab ya, sistem akan menjawab, oh tikus. Kalau user menjawab tidak, oh tupai. Ya, jadi apa? Tupai itu tidak bertubuh besar dan tidak mencicit, tupai. Kalau tidak bertubuh besar tapi mencicit, itu tikus. Gitu ya. Nah, kalau dia bertubuh besar, ya, misalnya usernya menjawab ya, ada pertanyaan lagi, sistem mengeluarkan pertanyaan, apakah dia mempunyai leher panjang? Kalau user menjawab ya, maka oh, dia jerapah. Kalau user menjawab ya, sistem akan menjawab jerapah. Kalau user menjawab tidak, tanya lagi, apakah dia mempunyai belalai? Kalau user menjawab ya, oh gajah. Ya. Kalau user menjawab tidak, ditanya lagi, apakah dia suka berada di air? Kalau iya, berarti hipo. Kalau tidak, berarti badak. Nah, ini contoh proses pengambilan keputusan dengan menggunakan decision tree. Jadi alur penelusurannya berdasarkan pertanyaan yang disusun oleh sistem, oleh developernya, dan jawaban yang diberikan oleh user. Jawaban ini akan mengarahkan, akan pergi ke pertanyaan yang mana setelah itu. Ya, nah, saya mengingatkan di tugas Anda, saya sudah beberapa tahun mengajar materi ini, nanti di sistem pakar yang Anda buat, jangan pertanyaannya sama untuk semua jawaban. Ya, pertanyaan itu harus berbeda-beda tergantung dari jawaban user. Contoh ini, pertanyaan pertama boleh sama, apakah dia bertubuh besar? Kalau ya, maka pertanyaan keduanya yang ini, apakah mempunyai leher panjang? Kalau tidak, pertanyaan keduanya jangan mempunyai leher panjang atau tidak, tapi mencicit atau tidak gitu. Ya, jadi pertanyaan berikutnya itu tergantung dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ya, tolong diperhatikan nanti ketika Anda bikin tugas, saya nggak mau pertanyaannya sama. Jadi pertanyaan kepada user itu terus, nanti jawabannya tergantung dari jawaban user. Itu secara logika menjawabnya benar, tapi jadi decision tree-nya nggak maju, nggak berjalan gitu. Ya, harusnya ketika dia sudah menyatakan bertubuh besar, jangan ditanya lagi mencicit atau tidak mencicit. Ya, harusnya dilanjutkan lehernya panjang atau tidak gitu. Paham ya maksud saya? Jadi nanti sistem pakar itu harus
mengarahkan kumpulan pertanyaan yang Anda susun ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dari user gitu, ya. Oke ya, gitu ya. Ini nanti di tugas Anda bikin sistem pakar juga saya berharap seperti ini bikinnya. Jangan pertanyaannya sama terus untuk setiap jawaban dari user, ya. Oke, nah ada beberapa logika yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan, ya. Ini kan tadi kan kita mengambil kesimpulan, itu binatang apa gitu. Nah, secara logika ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Yang pertama logika deduktif. Ya, logika deduktif ini kesimpulan diambil berdasarkan konsekuensi logis dari premis-premis yang ada. Ya. Mengambil kesimpulan khusus dari premis umum. Pengambilan kesimpulan dapat secara langsung atau tidak langsung. Kesimpulan yang benar mengikuti premis yang benar. Nanti kita lihat contohnya. Premis disebut juga anteseden dan kesimpulan disebut konsekuen. Jadi ada premis, ada kesimpulan. Ya, ada fakta dan ada konsekuensi atas fakta. Ya. Salah satu jenis logika deduktif, ini logika deduktif, berdasarkan fakta-fakta itu namanya deduktif, nanti ada lagi induktif, ya. Kalau induktif itu dari kesimpulan dulu baru kemudian bicara fakta. Kalau deduktif itu dari fakta kemudian menyimpulkan. Salah satu jenis logika deduktif tidak langsung adalah silogisme. Nih, jadi kita lihat contohnya ya, ada 3 silogisme, ada 3 pernyataan mayor, pernyataan minor, dan kesimpulan. Ya, silogisme ada 3 kategori, hipotesis dan alternatif. Ada silogisme kategori, ada silogisme hipotesis, dan ada silogisme alternatif. Silogisme kategori itu mengkategorikan fakta ke dalam beberapa kelompok. Ya. Ada premis umum atau mayor, ada premis khusus atau minor, ya, dan kemudian ada kesimpulan. Ada umum, fenomena umum, ada fenomena khusus, lalu kita bisa menyimpulkan, ya. Contoh nih misalnya, fenomena umumnya, yang mayornya, semua mahasiswa adalah lulusan SMA, ya. Badu adalah mahasiswa. Minor kan? Spesifik kan? Badu itu kan spesifik. Badu adalah mahasiswa. Maka kesimpulannya, Badu lulusan SMA. Ya. Fenomena umumnya atau premis mayornya semua mahasiswa lulusan SMA. Fenomena khususnya atau premis minornya Badu adalah mahasiswa. Maka kesimpulannya Badu lulusan SMA. Ya, permainan logika begini ini hati-hati ya. Ini kelihatannya gampang tapi tidak gampang ini. Ya, kalau Anda seorang sarjana mestinya sudah punya kemampuan berpikir secara logis yang baik, ya. Premis mayornya contoh kedua, tidak ada manusia yang kekal. Secara umum tidak ada manusia yang kekal. Fenomena minornya, fenomena khususnya, Andi adalah manusia. Maka Andi tidak kekal. Gitu ya. Tidak ada manusia yang kekal, Andi adalah manusia. Jadi Andi tidak kekal. Kenapa Andi tidak kekal? Karena Andi juga manusia. Ya. Contoh yang lain, fenomena umumnya semua mahasiswa memiliki ijazah SLTA. Amir tidak memiliki ijazah SLTA, jadi Amir bukan mahasiswa. Ya,
gitu ya. Ini deduktif. Silogisme kategori. Silogisme kategori, pengelompokan. Ya, sekali lagi, kategori itu artinya pengelompokan. Ya, manusia kekal, Andi adalah manusia, Andi tidak kekal. Ya, semua manusia memiliki ijazah SMA, Amir tidak memiliki ijazah, maka Amir bukan mahasiswa. Yang kedua, silogisme hipotesis yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Hipotesis itu artinya jika maka, ya, jika maka. Contoh, jika tidak ada air manusia akan kehausan. Ini fenomena umumnya, fenomena Mayernya, yang Mayernya, fenomena umum. Jika tidak ada air manusia akan kehausan. Saat ini fenomena khususnya air tidak ada, ya, air tidak ada. Maka kesimpulannya manusia lagi kehausan, ya. Oke. Contoh yang lain, jika tidak ada udara, makhluk hidup akan mati. Premis minornya, makhluk hidup itu mati. Maka makhluk hidup itu tidak mendapat udara. Ini pada konteks kalimat ini ya. Penyebab mati bisa macam-macam. Tapi ini kita sedang bicara makhluk hidup mati karena tidak ada udara. Jadi kalau ada makhluk mati, wah berarti dia tidak ada udara. Ya. Oke, ini hipotesis. Kalau tadi kategori itu pengelompokan. Ada pengelompokan umum, ada pengelompokan khusus. Kalau hipotesis jika maka. Jika terjadi ini, maka ini. Ya, jika awan mendung, maka akan turun hujan. Saat ini awan mendung, kesimpulannya akan turun hujan. Ya. Yang ketiga, silogisme alternatif. Ini atau itu alternatif ya. A atau B. Ya. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, maka simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh misalnya, nenek Sumi berada di Bandung atau Jakarta. Ya, nenek itu bisa di Bandung dan bisa di Jakarta. Premis minornya, premis minornya, nenek Sumi berada di Bandung. Jadi kesimpulannya, nenek Sumi tidak ada di Jakarta, ya, karena ada di Bandung. Jadi tidak ini, maka itu, ya. Atau nenek Sumi berada di Bandung atau Jakarta, nenek Sumi tidak di Jakarta, jadi nenek Sumi ada di Bandung. Ya, itu logika-logika, beberapa logika yang biasa ada dalam kehidupan nyata kita. Ya. Kemudian kita masuk ke proses forward chaining dan backward chaining. Bagaimana cara menelusuri fakta-fakta itu sampai kepada solusinya. Ya, ini kuliah kita nggak akan lama-lama nih karena satu poin ini aja sudah cukup untuk Anda bisa punya bahan untuk latihan. Ya. Yang pertama forward chaining. Forward chaining ini adalah data driven. Kita udah bahas kemarin sepintas. Inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia di data sebagai fakta dan baru dari situ diambil kesimpulan. Ya, forward chaining itu mulai dari data fakta baru dicari kesimpulannya. Ya. Mencari aturan inferensi sampai ditemukan satu fakta di mana anteseden atau fakta itu bernilai true. Ketika ditemukan, bisa ditarik kesimpulan menghasilkan informasi yang baru. Contoh, ya, atau forward chaining itu bisa dibilang proses penelusuran atau inferensi dari kiri ke kanan. Ya, contoh misalnya kita diminta menentukan warna binatang yang bernama Tweety. Bernama Tweety binatangnya.
Ya, tentukan warna binatang bernama Tweety itu apa warnanya. Kita punya data yang kita miliki, Tweety terbang dan bernyanyi. Tweety terbang dan bernyanyi. Itu data awalnya, faktanya. Ya. Kemudian ada 4 aturan nih. Aturan yang pertama, jika ada X makhluk hidup melompat dan makan serangga, maka X itu adalah katak. Ya, ini fakta yang pertama. Aturan yang pertama. Kalau ada makhluk X, dia melompat dan makan serangga, maka X itu adalah katak. Aturan yang kedua, kalau ada X terbang dan bernyanyi, maka X adalah burung kanari. Oke. Aturan yang ketiga, jika ada X adalah katak, maka X berwarna hijau. Aturan yang keempat, kalau ada X burung kanari, maka X berwarna kuning. Sekarang sebagai manusia, kita kan bisa ngelihat nih, ada data awalnya Tweety terbang dan bernyanyi. Terus ditanya, Tweety itu binatang warnanya apa? Kalau Anda lihat aturan ini, dia binatang itu adalah, si Tweety adalah terbang dan bernyanyi. Dia adalah burung kanari. Ya, dan burung kanari warnanya kuning, ya kan? Ini kita sebagai manusia bisa ngelihat secara mudah nih. Ya, ada 4 aturan ini. Tapi kan komputer bukan manusia ya. Jadi dia harus bisa berpikir sebagaimana manusia berpikir untuk menentukan apa warna binatang ini. Ya, kalau datanya cuma 4, manusia menang dari komputer. Sistem pakarnya kita menang. Tapi kalau data ini aturannya ada 10.000, ada 10.000 aturan, ya, komputer akan jauh lebih cepat daripada manusia, ya. Karena dia bisa memproses dengan sangat cepat. Kalau kita ngelihat 10.000 aturan, wah, mabok ya, nggak bakalan bisa kita lakukan. Jangan kan 10.000 ya, 100 aturan aja kita udah pusing. Nah, kalau komputer, dia akan bisa melakukan, ketika dia bisa melakukan untuk 4 aturan, dia bisa melakukan untuk 100 aturan, dia bisa melakukan untuk 100.000 aturan. Asal algoritmanya benar. Oke, jadi gimana cara kerja forward chaining? Yang pertama dicari adalah kan fakta. Sekarang kita punya fakta apa? Tweety terbang dan bernyanyi, itu fakta. Ya, forward chaining berawal dari fakta. Fakta itu ada di sebelah kiri di aturan. Aturan itu ada 2 bagian kan? Sebelah kiri itu fakta, sebelah kanan konsekuensi. Jika maka, jikanya itu adalah fakta, sebelah kanan adalah akibat atau konsekuensinya. Nah, sekarang kita punya faktanya, apa? Tweety terbang dan bernyanyi. Sekarang cari, Anda ceritanya nih komputer nih. Ya, sebagai komputer, algoritma yang Anda bangun, bagaimana caranya? Anda dikasih fakta Tweety terbang dan bernyanyi, maka Anda harus menelusuri aturan-aturan ini, menelusuri keempat aturan ini. Untuk ngecek fakta ini ada di aturan yang mana. Oke, jadi caranya pertama pergi dulu ke aturan nomor 1. X melompat dan makan serangga. Apakah aturan nomor 1 ini sesuai dengan fakta yang ada? Tidak, ya. Kenapa tidak? Karena faktanya terbang dan bernyanyi. Ya, kalau tweet ini dianggap X, maka data atau fakta yang kita punya X itu terbang dan bernyanyi. Berarti fakta aturan nomor 1 tidak berlaku. Kita cek lagi aturan nomor 2. Ya, aturan nomor 2, if X terbang dan bernyanyi.
apakah aturan nomor 2 ini, apakah fakta yang ada di sini sama dengan fakta yang kita punya? Sama, ya. Karena fakta yang kita punya, Tweety terbang dan bernyanyi, ini X terbang dan bernyanyi. Oke, berarti if X terbang dan bernyanyi ini kan benar berarti nilainya. Ya kan? Karena kita punya faktanya. Jika dia benar, maka X adalah burung kanari kan? Berarti benar kan? If X benar, maka ini juga benar. Ya, berarti X itu adalah burung kanari. Berarti kayaknya kita punya fakta baru bahwa Tweety itu adalah burung kanari. Ya, berdasarkan rule atau aturan nomor 2, kita dapat fakta baru bahwa Tweety adalah burung kanari. Oke, sekarang kita cari lagi. Telusuri lagi fakta-fakta yang ada. Kita punya 2 fakta sekarang. Terbang dan bernyanyi, dan burung kanari. Oke, sekarang telusuri lagi dari atas. Melompat dan makan serangga, kita nggak punya fakta itu. Oke, lewatin. Terbang dan bernyanyi, ini sudah tadi. X adalah katak. Kita punya nggak fakta X adalah katak? Tidak ya. Oke, ini lewatin berarti. Aturan yang keempat, rule yang keempat, X adalah burung kanari. Kita punya nggak fakta Tweety itu burung kanari? Punya ya. Kita punya berdasarkan rule nomor 2 tadi. Karena punya, maka kita mengambil fakta yang berikutnya, berwarna kuning. Ya, jika X adalah burung kanari, maka X berwarna kuning. Oke, berarti kita ambil berwarna kuning ini sebagai informasi atau data baru bahwa X yang kita cari adalah warnanya kuning. Karena kita kembali kepada pertanyaannya. Apa yang ditanya? Warna. Ya. Apakah yang ditanya itu ada jawabannya? Ada, warna kuning. Jadi kesimpulannya, Tweety berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning? Karena terbang dan bernyanyi. Ya, kalau dia terbang dan bernyanyi, maka dia adalah burung kanari. Ya, dan berdasarkan aturan nomor 4, burung kanari warnanya kuning. Ya, maka Tweety warnanya kuning. Itu ya, aturan cara bekerjanya. Jadi forward itu dari kiri ke kanan, berdasarkan fakta-fakta yang kita punya, kita lihat fakta yang ada, kita ambil sebelah kanannya, kesimpulannya. Kalau benar, kita ambil yang sebelah kanan itu sebagai fakta baru atau data baru. Ya, yang kemudian kita bandingkan lagi dengan data yang ada dan dengan apa yang ditanyakan. Ya. Oke. Jadi ini cara kerjanya. Yang pertama dicari adalah nomor urut 2. Ya, karena anteseden atau faktanya cocok dengan data kita, yaitu Tweety terbang dan bernyanyi. Kalau itu benar, ambil konsekuensinya. Tweety adalah burung kanari, ditambahkan ke data yang kita miliki. Ya, kalau Tweety burung kanari, maka Tweety berwarna kuning, sampailah pada tujuan kita. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, backward chaining. Backward chaining ini dimulai dengan tujuan. Dimulai dari sebelah kanan. Ya, kalau forward chaining dimulai dari sebelah kiri, kalau backward chaining dimulai dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanannya benar, berarti sebelah kiri juga benar. Gitu, ya. Jadi dimulai dengan tujuan yang diverifikasi apakah benar atau salah, true atau false. Ya. Kemudian cari rule yang mempunyai tujuannya ada di sebelah kanan. Ya, cari rule yang tujuannya di sebelah kanan itu sama dengan apa yang ditanyakan di soal. Ya, kemudian cek premis dari rule tersebut atau sisi kiri dari rule tersebut untuk menguji apakah rule tersebut terpenuhi atau tidak, bernilai true atau tidak. Ya.
proses berlanjut terus sampai semua kemungkinan yang ada diperiksa atau sampai rule di awal tadi terpenuhi. Oke, kita lihat nih. Jadi, mulai dari tujuan dan bergerak ke belakang, dari belakang maksudnya, ke kiri, dari kanan ke kiri. Ya. Nih, kita lihat aja contoh yang tadi. Jadi, kasusnya sama, menentukan warna binatang bernama Tweety. Data awal adalah Tweety terbang dan bernyanyi. Kita punya 4 aturan, sama. Ya. 4 aturan. 1, jika X melompat dan makan serangga, maka X adalah katak. 2, jika X terbang dan bernyanyi, maka X adalah burung kenari. 3, jika X adalah katak, maka X berwarna hijau. 4, jika X burung kenari, maka X berwarna kuning. Kalau forward chaining, mulai dari data dan fakta yang kita miliki, yaitu Tweety terbang dan bernyanyi. Kalau backward chaining, kita mulai dari tujuan, dari sisi kanan. Apa tujuan yang kita ingin cari? Ini, menentukan warna binatang. Menentukan warna binatang yang namanya Tweety. Itu tujuannya kan? Ya, ini backward chaining ini yang digunakan oleh prolog nih. Prolog mekanisme kerjanya menggunakan pendekatan backward chaining. Ya. Oke, sekali lagi. Jadi yang dituju adalah mencari warna binatang bernama Tweety. Kita mulai dari kanan. Kanan adalah setelah maka ini, ya. Setelah maka ini. Ini kanan. Maka X burung kenari itu kanan. Sekarang cari rule di sebelah kanan, yang rule itu membahas tentang warna binatang. Lihat ke rule nomor 1. Jadi kalau komputer bekerja tuh dia selalu berurutan, ya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi berurutan kerjanya. Dia nggak bisa lompat ke sini, lompat ke sana, ya, kecuali ada kondisi tertentu. If ini, maka pergi ke sana bisa. Tapi kalau menyelusuri secara normal, dia harus dari atas sampai bawah. Oke, sekarang kita cari dulu mana sisi kanan yang berisi tujuan. Tujuannya menentukan warna binatang. Lihat rule yang pertama. Apakah ini terkait dengan warna binatang? Tidak. Oke, kita lewatin. Lihat rule kedua. X adalah burung kenari. Apakah ini terkait dengan warna? Tidak. Ya, lewatin nomor 2. Masuk nomor 3. Apakah X berwarna hijau ini terkait dengan warna? Ya. Oke. Karena terkait dengan warna, maka kita ambil nih. Ya. Diasumsikan warna hijau benar. Diasumsikan warna hijau adalah benar sebagai warna binatang si Tweety itu. Jika ini benar, maka X itu adalah katak. Ya kan? Jika X berwarna hijau itu benar, maka X itu adalah katak. Oke ya. Sekarang, jika diasumsikan X adalah katak, sekarang kita cari. Kalau X-nya katak, lihat sisi sebelah kanan. Cari yang X adalah katak. Telusuri lagi dari atas. Dari atas ini telusuri lagi. X adalah katak. Lihat di fakta dulu. Ada nggak fakta terkait X adalah katak? Ada ya. Fakta kita adalah Tweety terbang dan bernyanyi. Maka lihat ke rule nomor 1. X adalah katak. Oh, ada nih X katak nih. Kalau ini benar, kalau X adalah katak ini benar, maka premisnya benar. X melompat dan memakan serangga. Kalau katak adalah benar, maka X melompat dan memakan serangga benar.
Oke, sekarang kita asumsikan X melompat dan memakan serangga, benar atau tidak? Kalau kita asumsikan benar, kita cari ke soal sekarang. Ada nggak di soal yang menunjukkan fakta tersebut? Nggak ada ya, karena faktanya adalah terbang dan bernyanyi. Karena tidak ada, maka X melompat dan memakan serangga, nilainya false atau salah. Karena nggak ada faktanya. Sebelah kiri ini kan fakta, ya kan? Karena tidak ada fakta tentang X itu melompat dan makan serangga, maka ini false. Oke, false. Karena ini false, ya, maka X adalah katak, false juga. Ya, kembali ke sini, kembali lagi ke rule 3. Tadi kan ini makanya backward chaining itu ada, dia rekursif, dia sifatnya rekursif. Rekursif itu maksudnya dia men-tracking itu, pindah dulu ke sana, nanti balik lagi ke tempat awalnya, gitu. Itu namanya rekursif, ya. Nah, kemudian X adalah katak, ada kan? Kalau tadi kan salah kan? X adalah katak salah, karena melompat dan makan serangga false, X adalah katak false, maka rule 3, X adalah katak ini false, maka X berwarna hijau false juga atau salah juga. Oke. Nah, karena salah, berarti kita nggak dapat ini, tapi kita masih punya rule keempat yang belum dicek. Ya, rule keempat yang belum dicek. Kita kembali lagi ke rule keempat sekarang. Pergi ke rule keempat. Ambil lagi dari kanan. Cari tentang warna. Ada nggak? Oh, ternyata ada. Rule keempat bicara warna. Jadi, di rule keempat kita dapat informasi X berwarna kuning. Ini sesuai dengan yang kita cari nih. Kita kan mau mencari warna. Diasumsikan X berwarna kuning itu benar. Ya. Kalau X berwarna kuning itu benar, maka X adalah burung kenari juga benar. Ya. Jadi kalau X itu benar, maka X adalah burung kenari juga benar. Oke. Sekarang kita punya informasi baru nih bahwa si X itu adalah burung kenari. Sekarang kita cari di sebelah kanan lagi. Ada nggak fakta, ada nggak kesimpulan dari kanan yang bicara tentang burung kenari? Oh, ada nih di rule kedua tentang burung kenari. Kalau X adalah burung kenari itu benar nilainya, maka diasumsikan X terbang dan bernyanyi ini benar. Ya. Seperti tadi kan kita asumsikan kalau X adalah katak benar, maka melompat dan memakan serangga benar. Kemudian kita cari di faktanya, di fakta soalnya ada nggak? Ternyata nggak ada. Nah ini juga X adalah burung kenari. Jika benar, maka X terbang dan bernyanyi adalah benar. Sekarang kita lihat di fakta di soal. Ada nggak tentang X terbang dan bernyanyi? Ada ya, ini. Tweety terbang dan bernyanyi. Karena ada, berarti X terbang dan bernyanyi ini nilainya true, benar. Kalau ini benar, maka X adalah burung kenari, true juga, benar. Oke, kalau ini benar, burung X adalah burung kenari benar, maka X berwarna kuning juga benar. Oke ya, jadi kesimpulannya, apa warna burungnya? Apa warna Tweety? Kuning. Ya, kenapa kuning? Karena dia adalah burung kenari, dan burung kenari itu terbang dan bernyanyi. Dan diketahui dalam soal fakta terkait dengan terbang dan bernyanyi. Ya, jadi karena ada terbang dan bernyanyi, maka didapat kesimpulan dia adalah kenari. Kalau dapat informasi dia kenari, maka dia warnanya kuning. Itu ya.
Ini cerita yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mencari aturan 3 dan 4, cari warna, tujuannya mencari warna, kemudian karena belum diketahui Tweety adalah burung kenari, maka kedua anteseden if Tweety adalah katak dan if Tweety adalah burung kenari ditambahkan ke daftar tujuan. Kalau mencari aturan 1 dan 2, karena konsekuennya adalah katak atau burung kenari. Ya, cocok dengan daftar tujuan. Ya, setelah itu baru disimpulkan Tweety-nya burung kenari, dan untuk menentukan warnanya ya sudah ketahuan, karena dia sudah ketahuan burung kenari maka warnanya kuning. Oke ya. Jadi pendekatannya sekali lagi kalau backward chaining itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, dari tujuan ke fakta. Kalau backward chaining dari kiri ke kanan. Dari fakta hingga ke tujuan. Ya. Oke, contoh kasus. Misalnya ada seseorang ingin berkonsultasi. Apakah tepat jika dia berinvestasi pada saham IBM sekarang ini? Ini contoh aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel. Ada 7 variabel ini yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, ini variabel-variabel ini sebagian adalah informasi dan fakta, data ya. Misalnya ada variabel A, memiliki uang 10.000 untuk investasi, dolar. B, berusia kurang dari 30 tahun. C, tingkat pendidikan pada level college. D, pendapatan minimum per tahun 40.000. E, investasi pada bidang sekuritas. D, investasi pada saham pertumbuhan. G, investasi pada saham IBM. Setiap variabel ini bisa bernilai true atau false. Ya, tergantung nanti datanya. Jadi variabel ini bukan data ya. Variabel ini adalah faktor yang nanti menentukan keputusan kita. Faktanya, orang itu punya uang 10.000 dolar dan usianya 25 tahun. Anda punya uang 10.000 dolar, 10.000 dolar banyak ya, kalau 10.000 rupiah dikit. 10.000 dolar itu paling nggak 150 juta itu. Ya, 10.000 kali 10.000 aja udah 100 juta. Orang ini punya uang 10.000 dolar, usianya 25 tahun, dan ingin minta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada saham IBM. Ya, dia bingung nih, ya, minta nasihat saya investasinya saham IBM atau bukan. Ya, ini variabel-variabelnya. Ya. Nah, ini ada aturannya, rule-nya. Ya. Di semua urusan tuh ada rule-nya. Jika Anda seorang mahasiswa pengen lulus, ada rule-nya. Ya, IPK minimal berapa? 2, kuliah selama 8 semester, ya, misalnya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, rule-rule itu yang harus diikuti untuk sampai pada kesimpulan. Ya, kalau kesimpulannya mau lulus, berarti rule-rule itu harus dipenuhi. Oke, rule yang pertama misalnya, jika seorang memiliki uang 10.000 dolar untuk investasi dan dia berpendidikan college C, maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Ini A, B, C, D, ini variabel ya, ini variabelnya tadi ya. Variabel A itu tentang investasi, variabel C itu tentang pendidikannya, variabel E tentang investasi di sekuritas. Rule 2, jika seorang memiliki pendapatan minimum 40.000 dan dia berpendidikan college, maka dia harus investasi pada saham pertumbuhan. F. Rule yang ketiga, jika seseorang berusia kurang dari 30 tahun dan investasi pada sekuritas, maka dia sebaiknya investasi pada saham pertumbuhan. F. Jika seorang itu berusia kurang dari 30 tahun dan lebih dari 22 tahun,
variabel B, maka dia berpendidikan college. Jika soal investasi pada saham pertumbuhan, variabel F, maka saham yang dipilih adalah saham IBM, variabel G. Ya. Jadi ini ada rule-rule, yang rule itu berdasarkan pakar. Ya, makanya sistem pakar itu dia harus berasal dari pengetahuannya si pakar. Ada pakar yang pengetahuannya disimpan ke dalam sistem, nanti itu bisa digunakan oleh user untuk mendapatkan keputusan. Gitu ya. Oke, sekali lagi, jadi ada 5 rule terkait dengan apakah dia tepat untuk investasi pada saham IBM atau tidak. Dia punya uang 10.000 dan dia sudah berusia 25 tahun. Dengan 5 rule ini. Ya. Oke, sekarang kita tulis dulu rule itu dengan variabel-variabelnya. Rule yang pertama tadi kan, jika punya uang 10.000 dan pendidikannya college, maka investasinya sekuritas. If A, uang 10.000 dan pendidikannya college C, maka E, saham sekuritas. Gitu ya, cara menuliskan rule tersebut dikaitkan dengan variabel-variabelnya. Rule kedua, jika pendapatannya 40.000, ini kita asumsikan namanya D, dan pendidikannya college sama C tadi, maka investasinya investasi pertumbuhan. Kita sebut aja F. If D dan C, maka F. Oke. Yang ketiga, jika usia kurang dari 30 tahun, ya, atau B, dan investasi pada sekuritas atau E, maka dia investasinya sebaiknya pada saham pertumbuhan. If B and E, maka F. Kita buat ya variabel itu di dalam aturan-aturan. Yang keempat, jika usianya kurang dari 30 dan lebih dari 22, yaitu B, ini, maka dia pendidikannya college atau C. Ya. Ini dan C. Yang terakhir, nomor 5, R5, jika seorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, F, maka saham yang dipilih adalah saham IBM, G. Oke ya. Jadi ada fakta-fakta, faktanya ada berapa? 2 ya, uang 10.000 dan usia 25 tahun. Jadi ada 2 fakta, uang 10.000 dan usia 25 tahun. Dan ada 5 aturan. Ya, ada 5 aturan, 5 rules yang digunakan untuk mengolah fakta dan data tersebut untuk mengambil keputusan. Oke, pertama dengan forward chaining. Ingat nggak tadi forward chaining gimana? Berdasarkan fakta dan data dulu ya. Forward chaining, kita punya data apa tadi? Ada uang 10.000 dan usia 25 tahun. Uang 10.000 ini variabel apa? Variabel A ya. Variabel A ini benar, dia punya uang 10.000 dan apa tadi? Usia 25 tahun, berarti B. Ya, di bawah 30 tahun. Berarti A, variabel A punya nilai benar, true. Variabel B juga punya nilai true. Oke, karena dia punya uang 10.000 dan usianya kurang dari 30 tahun. Sekarang yang dicari apa? Investasi pada IBM ini variabel apa? G, ya. Investasi pada saham IBM. G itu nilainya true atau false gitu. Ya, dia punya nilai A dan B, yaitu uang 10.000 dan usia kurang dari 30. Dia mau tanya, ini saya mau investasi pada saham IBM, pada variabel G ini true atau false gitu. Kalau true berarti dia invest, kalau false dia tidak invest.
Ya. Oke, ini tadi sudah dimasukkan rule-rule-nya. If A and C then E, if D and C then F, ya, if B dan E F, if B dan C, if F dan G. Forward chaining. Forward chaining itu dimulai dari fakta. Oke, kita punya fakta tadi apa? A dan B. Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Selalu kalau komputer mulai dari pertama ya, kecuali ada kondisi khusus. Kita mulai dari urutan pertama. Fakta pertama. Langkah pertama A. Ya. A nilainya true kan? Apa tadi A tuh? Punya uang 10.000. Ya, A true. Ini ya. Nih, A true. Ya, B true juga ini. Usia kurang dari 25. Oke, A true. Kalau A true dan C true, maka E true. Gitu kan? Sekarang apa nilai C-nya? C itu apa? Tingkat pendidikan college. Nilainya apa? C. Belum tahu kan? Karena kita nggak ada informasi nih. Tingkat pendidikannya apa? College atau bukan? Oke. Karena tidak ada informasi, kita lewatin. Ya, kita cari dulu C. Ada nggak fakta C? Sebelah kiri, oh nggak ada nih. Ada nggak sebelah kanan C? Kita lihat yang pertama, ini E. Rule yang kedua F. Rule yang ketiga F. Rule keempat C. Coba perhatikan. Kalau C ini, kita mau cari nilai C. Apakah nilai C? C ini akan benar kalau B benar. Ya kan? Kan if B dan C. C akan benar kalau B benar. Sekarang kita lihat nilai B apa? B benar kan? B true. Ya, karena usia 25 tahun. Karena B true, maka C true. Ya kan? Karena B benar, maka C benar. Oke, karena C benar, klik lagi nih ke atas nih. Kan A udah benar tadi. C benar. True. Maka E benar. E true. Ya. Oke. Dapat nih kita tambah fakta nih. Berarti kita punya fakta A benar, B benar, C benar, E benar. Oke. E benar karena A benar dan C benar, maka E benar. Kemudian kita cari. Kita belum sampai pada tujuan. Tujuannya kan tadi mencari keputusan apakah investasi pada saham ABM atau tidak. Atau G true atau false G ini. Ya. Mana tadi? G ini true atau false, itu tujuan kita. Oke. Kita lihat sekarang rule yang kedua. If D dan C, maka F. Apa nilai D? Nggak tahu kan? Apa nilai C? True. Nggak tahu tadi nilai C true. Tapi D, nggak tahu. Kita tulis lagi, ada nggak D sebelah kanan? Nggak ada. Ya. Karena ini nggak tahu, walaupun ini true, ini nilai F nggak tahu kita nih. Ya, nilai F kita tidak tahu. Karena nilai D-nya nggak tahu. Kemudian kita lewatin. Ya. R2 berarti nggak bisa ambil keputusan. Pindah ke R3. R3, if B dan E, maka F. If B and E, maka F. B nilainya tadi true. Berarti B true, E nilainya true kan? Udah dapatkan tadi di atas E. Jadi true and true, maka F true. Ya. Ya, jadi B true dan E juga true, maka F true.
Kalau F true, berarti kita bisa kembali ke atas nih. F true. Kalau ini true, C true, maka kemungkinan D-nya true kan? Ya. Kalau D true, C true, maka F akan true. Kemudian kita telusuri lagi. R3 ini udah, M4 udah, R5. Ya, R5 ini apa? If F then G. Wah, kita ditanya lagi nih, apa nilai F? Apa tadi nilai F di sini? True. Ya, karena ini true, maka F true. Karena F true, maka G true. Ya, apa itu G? Investasi pada saham IBM. Ya, jadi karena G true berarti keputusannya ya investasi, gitu ya. Gitu perjalanannya. Sekali lagi dari kiri ke kanan, dilihat variabelnya berdasarkan data yang kita punya, dicek variabel itu bisa nggak menghasilkan variabel baru yang bernilai true juga. Ya, ternyata nggak bisa nih, karena C-nya masih ganjel. Cari informasi tentang C. Ya, sebelah kanan. Oh, ini ada C nih. Ya, C, kalau C dianggap true, maka B true. Cek ke fakta. Oh, ternyata kita punya fakta B true. Tuh kan, usia 25 tahun, B true. Kalau B true, maka C true. Wah, dapat C. Ya, C true. Balik lagi ke C sini. A true, C true, maka E true. Ya, karena E true, kita pindah ke rule yang ketiga. Rule yang kedua bisa kita olah dulu, tapi karena nggak ada kejelasan D-nya dan F-nya, maka kita pindah ke 3. B true tadi dan E true, maka menghasilkan F true. Ya, gitu. Jadi F true, dia akan menghasilkan G true. Kalau G true berarti sudah sesuai ya dengan apa yang ditanya atau dicari. Itu forward chaining. Kalau backward chaining, mulai dari kanan. Mulai dari kanan ke kiri. Mulai dari tujuan, lalu ke fakta. Kayak tadi itu, mulai dari warna kuning. Ya, Tweety warna kuning, baru sampai bernyanyi. Ya, terbang dan bernyanyi. Oke, sekarang kita lihat nih, backward chaining dari kanan. Dari kanan ke kiri. Ya. Step pertama, kita lihat G-nya. Diasumsikan misalnya G-nya benar. Apa itu G? Investasi di saham IBM. Ini G ya. Investasi di saham IBM. Kalau dia benar, maka F benar. Ya. Ya kan? Kalau F benar, dan G benar kan? Sekarang F asumsikan benar. F akan benar jika kita telusuri sebelah kanan tuh cari F. Ini E, oh bukan. Ini F, wah F. Sekarang kita cari F ini nilainya apa? Nggak tahu. F ini tergantung dari apa? Ini. D dan C. Apa nilai D? Nggak tahu. Apa nilai C? Belum tahu juga. Ya. Maka kita nggak bisa menentukan nilai F. Ya. Kemudian cari lagi F yang lain. Oh, ini ada nih di bawah nih F lagi. Ya. F ini akan terpenuhi jika B dan E terpenuhi. Gitu kan? F ini akan true jika B dan E true dua-duanya. B true dan E true. Sekarang kita lihat nilai B. Apa nilai B? True. Oke. Apa nilai E? Belum tahu ya. Karena E nggak ada dalam fakta, kan yang ada fakta kan A dan B. Tapi kita lihat, ada nggak di sisi kanan nilai E?
yang barangkali kita bisa tahu nilai E itu apa. Oh, ada ini nilai E sebelah kanan. Ya, E itu akan true jika A true dan C true. Apa nilai A? True. Apa nilai C? Belum tahu, ya. Oke, jadi ini tinggal satu nih. E itu akan true kalau A true dan C true. A ini sudah true. Sekarang C. Cari C yang di sebelah kanan. Nah, ini dapat nih C sebelah kanan. Ya. Coba cari nilai C. Nilai C tergantung pada nilai B, kan? Gitu kan? Apa nilai B? True. Ya. Karena nilai B true, maka C true. Ya kan? If B dan C, kalau B-nya true, maka C true. Kalau C-nya udah true, maka dia kembali lagi ke sini nih. A dan C true. A true, C true, maka E true. Kembali lagi ke sini. Karena E true, tadi B true. True dan true, maka F true. Udah benar. F benar, ini tadi kan kita asumsikan F-nya belum tahu ya, benar apa enggak benar, true atau false. Balik lagi F ke titik awal, F true, jika F true maka G true. Ya, jadi kesimpulannya beli saham. Gitu, karena G-nya true. Sekali lagi ya. Jadi dari G-nya kita mau tahu nih kalau backtrack, true atau false. Kalau asumsinya true, maka asumsinya F true. Jadi G itu asumsi kita dia akan true kalau nilai F true. Ya, kita kembali nyari nilai F. Oh, nyari yang ini. Yang ini F ini baru akan true kalau D dan C true. D nggak tahu nilainya. Cari D, ada nggak? Oh, nggak ada. Lewatin. Ya, karena nggak ada, nggak bisa menentukan kan? Pindah ke F yang berikutnya. Ini ada F lagi. Dia akan true kalau B dan E true. Gitu caranya ya. Jadi selalu ngelihat ngambil dari kanan. Ini dapat B true, E. E kita belum tahu. Karena belum tahu, nyari lagi dari kanan. Ada nggak E? Oh, ada nih E. Ya, E ini akan true kalau A true dan C true. A true kan, di fakta ada kan, nilai A true. Oke. Kemudian C. C nilainya apa? Belum tahu. Ya. Karena belum tahu, cari lagi sebelah kanan. Ada nggak nilai C? Oh, ada nih. R4. Ada nilai C. Kalau nilainya C, kita cari tahu dulu nilai C-nya ini apa. C ini bergantung pada nilai B. Apa nilai B? True. Karena faktanya tadi kan nilai B true. Yang true kan A dan B. Ya, karena B true maka C true. Kalau C udah true, dia balik lagi nih kan tadi. C true. Oke, ini C true. A udah tadi true, C true, maka E true. Kalau E udah true, kembali lagi ke yang tadi, yang masih nyangkut nih. B dan E true. B true, E true, maka F akan true. Oke, kalau F true, balik lagi nih ke sini tadi. Karena F tadi dipanggil kan. Kalau F true, maka G true. Ya, berarti kesimpulannya G itu adalah benar. Berdasarkan dua fakta tadi. Ya. Oke, jadi berdasarkan fakta ini, memiliki uang 10.000, usia 25 tahun, dia minta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada saham IBM? Jawabannya tepat. Ya, karena ini tadi ya. Karena dia, kalau lihat dari kalimatnya ini, kenapa tepat? Karena dengan yang punya investasi 10.000, pendidikannya dia tadi apa? Pendidikannya belum tahu kan? Nah, ini ada nih R4, usia kurang dari 30 dan lebih dari 22, maka pendidikannya college.
Oke, collapse. Berarti ini udah benar nih. C benar, A benar, true, maka investasi sekuritas. E benar. Cari sekarang E. Ini, jika usia 30 dan E sekuritas, maka investasi pada saham pertumbuhan. F. Ya. Kalau F benar, investasi saham pertumbuhan, maka saham yang dipilih adalah saham IBM. Gitu, ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya, tadi kan pakai variabel A, B, C, D, E, F, G. Ya, kalau lihat dari kalimatnya, kenapa di akhirnya keputusannya membeli saham? Karena dia harus investasi di saham pertumbuhan, karena dia usianya kurang dari 30, karena dia uangnya 10.000, karena pendidikannya college, C, ya. Dan karena dia berinvestasi pada sekuritas, gitu. Ya. Oke, ini sampai sini dulu biar nggak pusing. Jadi ada dua intinya, forward chaining dan backward chaining. Ya, proses inferensi tadi ingat ya, Tweety terbang dan bernyanyi sama masalah saham. Oke, Anda siapkan catatannya, kita akan quiz ya.